Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan tema Masyarakat Desa dan Perkembangannya. Adapun anggota dari kelompok 5 yakni yang pertama saya sendiri, Enda Surti Hapsari, yang kedua Erni Nadiawati, yang ketiga Erta Casmita, yang keempat Fatin Lutfia. Adapun submateri yang pertama yang kami bahas yakni pengertian. Pengertian dari masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma adat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Pengertian dari desa. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pengertian pemerintah dan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun submateri yang kedua yaitu karakteristik masyarakat desa. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat berbagai karakteristik yang dimiliki, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rothschild dan Warren D. Alam Jafta pada tahun 1995, yaitu yang pertama, mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencariannya, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam pemecahan permasalahan. Yang ketiga, faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa. Yang keempat, hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dalam jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak. Selanjutnya, tipologi masyarakat desa. Menurut Jeffrad, tipologi atau klasifikasi masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama, dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, dari segi pengembangan masyarakat. Dan ketiga, dari segi pola pemukiman. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada 3. 1. Desa pertanian, di mana semua anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan pertanian. 2. Desa industri, di mana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan kegiatan industri, baik kecil ataupun kerajinan, yang ada di desa tersebut. 3. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu kegiatan dari seluruh anggota masyarakat di bidang pantai. Kedua, dari segi pengembangan masyarakat ada 4. 1. Desa tradisional atau pradesa. Tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku terasing. Seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara-cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara memasak makanan, dan sebagainya. Pembagian kerjanya dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh wanita saja dan laki-laki tidak, begitu pula sebaliknya. 2. Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi relatif tradisional. Masyarakatnya sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan pemimpinnya. Kehidupan masyarakatnya juga masih tergantung pada alam yang belum diolah dan dimanfaatkan dengan baik. 3. Desa swakarya atau desa peralihan, di mana desanya sudah mulai disentuh oleh pembaruan, masyarakat sudah tidak tergantung lagi pada pemimpinnya. Kaya jasa. 4.
Desa swasembada masyarakat telah maju karena telah mengenal teknologi pertanian dan mekanisme ilmiah. Ketiga, dari segi pola pemukiman ada 4. 1. From village type, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama-sama dengan sawah dan ladang di sekitaran tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat. Hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern. 2. Nebulous farm village, yaitu suatu desa di mana sebagian orang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar bersama dengan sawah mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia, khususnya di Sulawesi, Irian Jaya, dan sebagian Pulau Jawa. 3. Urban isolated farm village type, yaitu suatu desa di mana orang-orang berdiam di sekitaran jalan di pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di negara-negara barat. 4. Pure isolated farm village, yaitu desa di mana orang-orang tersebar dengan sawah mereka masing-masing. Dan tipe ini kebanyakan juga terdapat di negara-negara barat. Sementara itu, Marzali juga mengemukakan tipologi komunitas masyarakat desa di Indonesia ada 3. Pertama, konsep daerah hukum adat. 2. Konsep tipe sosiokultural. Dan ketiga, konsep jenis mata pencaharian hidup. Pertama, konsep daerah hukum adat. Van Vollenhoven membagi 2 kriteria, yaitu 1. Kultur atau aturan-aturan adat, merupakan aturan-aturan pribumi yang menyangkut kehidupan masyarakat dan pemerintah desa mengenai tanah. 2. Lingkungan geografis. Konsep daerah hukum adat sama dengan kultur area oleh Franz Boas yang mengandung subjektivitas yang kuat, sehingga klasifikasinya bervariasi sesuai dengan penekanan unsur-unsur adat. Kedua, konsep tipe sosiokultural. Kodjaraningrat membagi tipe ini menjadi 4, yaitu pertama, masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil. Struktur sosialnya sangat sederhana dan tidak pernah terdapat pengaruh Hindu dan Islam, tetapi dipengaruhi oleh Kristen, misalnya Nias, Mentawi, dan Irian Jaya. Kedua, masyarakat yang hidup berhubungan dengan kota-kota kecil bekas kolonial Belanda. Di sini struktur sosialnya sudah agak kompleks dan dipengaruhi oleh Kristen, misalnya Batak, Dayak, Minahasa, dan Flores. Ketiga, masyarakat desa yang hidup dengan bercocok tanam. Struktur sosialnya sudah agak kompleks, punya hubungan dengan kota-kota kecil yang pernah menjadi pusat kolonial Belanda dan mendapat pengaruh kuat oleh Islam, misalnya Aceh, Minangkabau, dan Makassar. Keempat, bercocok tanam padi di sawah. Struktur sosialnya sudah kompleks, mempunyai hubungan dengan kota-kota bekas pribumi dan administrasi kolonial Belanda, dipengaruhi oleh Hindu, Islam, dan kolonial Belanda, kecuali Bali tidak dipengaruhi oleh Islam. Ketiga, konsep jenis mata pencaharian hidup. Alve meletakkan aspek produksi atau cara berproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek mata pencaharian hidup, kemudian ditambah dengan mata pencaharian perlengkap dan peralatan teknologi, mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak, pertanian, serta industri.
Kondisi lingkungan hidup masyarakat. Pedesaan selalu memiliki ciri dalam hidup bermasyarakat yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial, religius, dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tidak berlaku lagi, dan bahkan sudah luntur dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya permasalahan kependudukan desa. Biasanya berkaitan dengan bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang keamanan dan ketertiban, serta bidang kesehatan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Di bidang pendidikan, diatasi dengan cara upaya penyadaran terhadap masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup mereka, dan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Di bidang sosial dan budaya, perlu adanya campur tangan pemerintah desa ataupun pemerintah pusat untuk mengatasi masalah-masalah di desa. Masyarakat desa juga bisa bergotong royong untuk membangun jalan dan lain-lain. Selain itu, juga dengan memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat desa untuk menyalurkan potensi di desa-desa tersebut. Bidang keamanan dan ketertiban, dengan cara meningkatkan upaya penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya Siskamling atau sistem keamanan lingkungan, dan perlu adanya aturan-aturan desa serta sanksi yang tegas untuk membangun desa. Bidang kesehatan dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan memperbaiki gizi masyarakat, menyediakan air bersih dan sanitasi lingkungan, membangun sarana dan prasarana kesehatan, serta mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi kependudukan masyarakat desa. Tingkat perkembangan suatu wilayah administratif sangat berpengaruh terhadap persebaran dan kepadatan penduduk. Wilayah yang sudah maju umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan wilayah yang sedang tumbuh. Sebagai dasar suatu perencanaan, diperlukan jumlah penduduk hingga akhir periode perencanaan. Perkiraan jumlah penduduk sangat penting, artinya di dalam penyusunan rencana suatu wilayah, karena penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan wilayah. Slide berikutnya yaitu perkembangan masyarakat di Indonesia. Perkembangan masyarakat ditentukan oleh dua faktor besar, yaitu pendidikan dan perekonomian yang baik. Dua hal ini harus dimiliki oleh masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat lebih terbuka wawasannya akan keadaan sekitar. Masyarakat menjadi semakin mampu melihat apa yang salah dan segera untuk memperbaikinya. Menganalisis dampak setiap inovasi terbaru, melihat potensi dan ancaman, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Fatimah akan menjelaskan pada slide 9, 10, dan 11. Slide 9 yaitu aspek-aspek masyarakat desa. Dalam kehidupan tradisional masih cenderung memegang teguh suatu tradisi yang ada dalam masyarakat sebagai transformasi terhadap nilai-nilai yang dianggap sesuai proses transformasi terhadap nilai yang ada. Ini dapat diwujudkan dalam segala aspek bidang yang meliputi bidang ekonomi, mata pencarian, budaya, politik, maupun teknologi. Nah, apa sih bidang-bidang tersebut? Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi tradisional, uang dirasa tidak
itu penting, meski juga membutuhkan uang yang memenuhi kebutuhannya. Investasi uang secara berlebihan biasanya cara investasi dalam bentuk perhiasan. Nah, pola berbelanja masyarakat tradisional itu berbelanja setiap hari karena penghasilan yang didapatkannya setiap hari itu pun tidak begitu besar. Meski demikian, ekonomi tradisional ini biasanya semakin mengentalkan kesederhanaan dengan adanya ucapan rasa syukur dengan hidup. Selanjutnya, bidang mata pencarian. Mata pencarian kehidupan tradisional sangatlah tidak menentu. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengenal adanya spesialisasi kerja tradisional, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan yang tidak menetap, yang tidak bisa selalu diharapkan setiap saat. Maka itu yang menyebabkan taraf hidup masyarakat tradisional itu sangat rendah. Nah, contohnya pada petani dan nelayan. Nah, selanjutnya bidang budaya. Tata kehidupan bidang budaya internasional itu sangatlah masih kental terhadap tradisi adat istiadat nenek moyangnya. Dilihat dari bangunannya, cara mereka melakukan suatu acara dan tradisi itu sangat masih kental dengan budaya-budaya tradisional nenek moyangnya. Bidang selanjutnya itu bidang politik. Meski manusia tradisional masih bersikap untuk berpikir secara masif, pola pikir yang tidak objektif dan rasional. Karena lemahnya daya kritis manusia tradisional terhadap politik. Contohnya itu saat pemilihan daerah atau pemilihan presiden. Masyarakat tradisional cenderung lebih memilih golput dan tidak berantusias untuk melakukan pemilihan politik tersebut. Nah, selanjutnya dalam bidang sosial. Pola hubungan sosial manusia tradisional itu sangat terasa sekali dibandingkan dengan manusia modern, karena manusia tradisional itu senantiasa bergotong royong dalam segala hal. Manusia tradisional itu cenderung memiliki rasa di mana rasa sosialnya itu sangat tinggi. Mereka itu lebih suka melakukan hal-hal bersama secara gotong royong dalam acara-acara tradisional, acara adat, acara-acara besar lainnya. Namun manusia tradisional gampang tertipu atau terhasut oleh orang lain karena cenderung tidak berpikir panjang dan mementingkan kelompok. Selanjutnya bidang teknologi. Alat-alat perlengkapan yang digunakan masyarakat desa itu sangat minim. Mereka masih menggunakan alat-alat tradisional dalam melakukan kegiatan. Misalnya pakaiannya itu masih menggunakan kulit, tenun kasar, daun-daunan. Mereka itu masih menggunakan alat-alat tradisional. Tuh. Nah, slide selanjutnya yaitu teknologi masyarakat pedesaan. Nah, teknologi masyarakat pedesaan itu dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi, ekonomi, dan pertanian. Nah, komunikasi. Masyarakat desa cenderung lebih menggunakan cara surat menyurat atau dari mulut ke mulut. Masyarakat tradisional belum mengenal gadget, Android, atau berbagai komputer atau berbagai teknologi lainnya. Mereka masih sangat menggunakan berbagai hal secara tradisional, yaitu dengan cara surat menyurat. Mereka mengirim surat kepada tetangga, kepada keluarga jauh, atau kepada siapapun yang ingin dia kirimi surat. Nah, sedangkan dari mulut ke mulut, contohnya ketika ada acara atau acara seperti acara nikah,
suatu keluarga itu memberitahukan kepada ke temannya atau orang lain untuk memberitahukan kepada orang tersebut agar menghadiri acara tersebut. Nah, ekonomi atau perdagangan. Nah, alat tukar masih menggunakan sistem barter. Uang masih digunakan, namun mereka juga masih menggunakan sistem barter. Nah, di zaman modern sekarang sistem barter sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada nilai tukar uang yang digunakan untuk melakukan perdagangan, jual beli. Yang ketiga itu pertanian, masih menggunakan alat yang sederhana seperti menjangsa dengan tenaga hewan dan lain-lain. Nah, masyarakat tradisional itu menggunakan membajak sawah atau melakukan hal-hal lainnya itu dengan cara tradisional. Contohnya membajak sawah menggunakan sapi, kerbau. Sedangkan pada zaman modern sekarang sapi, kerbau sudah tidak bisa digunakan lagi. Bukan tidak bisa, namun dapat menghemat waktu. Mereka menggunakan alat-alat yang sudah disediakan, alat-alat modern zaman sekarang yang memudahkan dan meminimalisir waktu yang digunakan gitu. Nah, slide terakhir, faktor-faktor penghambat proses kemajuan masyarakat desa. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kemajuan masyarakat desa. Satu, permasalahan kebutuhan masyarakat untuk menutup diri, pendidikan, kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain, dan perkembangan iptek yang lama. Dalam menghadapi suatu perubahan, masyarakat tentu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang manusia cepat, pada yang mampu maupun cepat, yang lambat maupun cepat. Nah, permasalahan yang lima permasalahan tadi dapat dijelaskan, yaitu satu, permasalahan kebutuhan. Orang-orang tradisional cenderung menganggap tidak memerlukan banyak kebutuhan. Hal ini dikarenakan kehidupan orang-orang tradisional sangatlah sederhana, sehingga mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki saat ini. Nah, yang kedua yaitu masyarakat menutup diri. Kecenderungannya memiliki orang tradisional yang paling mendasar sikap menutup diri. Mereka tidak ingin terpengaruh dengan mereka lebih menutup diri dan tidak ingin terpengaruh dengan pengaruh luar. Mereka cenderung statis dan sulit diajak berubah. Mereka merasa begitu kental dengan tradisi-tradisi yang ada. Pendidikan. Faktor pendidikan di sini yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Kebanyakan orang tradisional menganggap remeh adanya seseorang yang berpendidikan tinggi, karena menurut anggapan mereka pendidikan itu tidaklah penting bagi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, masyarakat tradisional itu sangat menutup diri dengan kelompoknya. Itu hanya berhubungan dengan kelompok-kelompoknya saja dan tidak ingin berhubungan dengan orang yang ada di luar dari kelompok tersebut. Perkembangan iptek yang terhambat. Nah, konsep tradisional memberikan gambaran bahwa teknologi di masyarakat tradisional itu sangat sederhana karena adanya rasa timbul kebiasaan mereka itu bahwa sesuatu yang sederhana saja dapat digunakan. Mengapa harus memakai teknologi yang canggih? Itulah pemikiran masyarakat desa yang membuat masyarakat desa itu tidak maju-maju sampai sekarang. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.